Aduh. Halo YouTube, berjumpa dengan Ari BW Motovlog. Aku habis isi bensin. Kebetulan tadi pas habis bensinnya ada pom hampir. Oh ya, sebelumnya aku pengen mengucapkan banyak terima kasih bagi yang buat kalian yang udah subscribe, sudah komen, sudah like juga. Aku ucapin terima kasih ya. Dan sekarang channel Ari BW Motovlog udah mencapai kurang lebih, aku lupa sih, tapi kurang lebih itu udah 40-an lebih sih kayaknya subscriber, dan aku senang banget. Oh ya, di video kali ini aku pengen ngomongin, atau lebih tepatnya sih bukan ngomongin sih, tapi mau memperkenalkan motor tungganganku. Iya, yang tak tunggangin ya, kalian pasti udah tahu lah ya, sebagian ya, motor apa nih yang aku tunggangin. Tapi buat kalian yang belum tahu, motor yang aku tunggangin atau aku naikin ini tuh Honda Supra 125R tahun 2014. Tapi di STNK motor ini itu diproduksi tahun 2013. Jadi Supra yang aku tunggangin ini tuh new stripping ya. Jadi kan Supra kan banyak tuh, Supra 125, 125D, 125R yang jadi satu tulisannya, terus 125, terus ada di belakangnya ada R. Terus nah, kalau yang aku naikin ini Supra Supra X, tulisannya cuman Supra X. Nah, 125 nya tuh di bawah di depan, terus R nya pindah di depan juga. Ini tuh Supra yang strippingnya tuh yang terbaru. Motor ini tuh motor Supra yang motor karbu ya, yang jenisnya motor karbu yang keluar terakhir di tahun 2014. Nah, habis ini keluar tuh, generasi setelah ini tuh sudah pakai teknologi fuel injeksi semua. Jadi udah nggak pakai karbu lagi, teknologinya udah lebih maju. Buat kalian yang belum tahu, fuel injeksi sama karbu itu apa sih? Jadi fuel injeksi itu proses yang aku tahu ya, karena aku dulu pernah sekolah otomotif, STM otomotif sih dulu. Fuel injeksinya itu jadi proses pengkabutan atau pencampuran bahan bakar itu menggunakan sistem komputer gitu. Jadi penyemprotan bensinnya itu pakai alat yang namanya itu injektor. Jadi ngeluarinnya bahan bakar itu udah disetel di sesuai program. Kalau di sistem fuel injeksi itu ada yang namanya ECU ya. ECU itu
electronic control unit. Nah, itu yang mengatur ya itu penginjeksian bahan bakar, jumlahnya berapa, dan itu udah diatur di situ. Pokoknya kalau fuel injeksi itu secara elektronik lah, tersistem di komputer. Kalau misal kecepatan angin yang masuk berapa, itu kan kebaca, ada sensornya, sensor fuel apa flow apa gitu, lupa sih, pokoknya ada sensor angin gitu. Kalau anginnya masuk banyak, terus ngeluarinnya bensin itu seberapa, itu udah ada programnya di ECU itu. Nah, kalau karburator itu lebih manual karbu, jadi proses pengkabutan bahan bakar itu secara manual pakai alat yang namanya karburator. Jadi kalau udara masuk berapa, bahan bakar itu masuk berapa gitu kan. Dan itu udah paten gitu, beda sama fuel injeksi. Untuk kelebihan tentu ini ya, yang injeksi itu jauh lebih irit karena kan pakai sensor kan, jadi bahan bakar yang keluar tuh sesuai gitu, sesuai kebutuhan. Kalau karbu kan manual, jadi bahan bakar itu lebih boros gitu. Itu sih bedanya karbu sama fuel injeksi. 125 punya aku ini, itu tuh udah CW. CW itu casting well, istilah Inggrisnya sih gitu, istilah otomotifnya sih gitu. Casting well itu rodanya tuh udah racing gitu. Nah, kalau yang bukan racing itu disebutnya spoke well, SPOKEWHEEL, spoke well. Itu istilah otomotif dalam bahasa Inggrisnya. Kalau velg jari-jari itu namanya spoke well ya. Terus untuk kelebihan dan kekurangan velg spoke well dan casting well apa sih? Kelebihan dan kekurangan nih. Kalau casting well atau velg racing itu kelebihannya, kalau buat kecepatan tinggi lebih stabil gitu, karena kan berat ya kalau casting well, dan didesain emang buat kecepatan tinggi. Terus kelebihannya tuh gampang dirawat. Itu sih. Kalau kekurangannya itu kalau sekali misal kena crash atau tabrakan, itu kan apa, peyok gitu ya. Peyok itu apa ya, penyok itu harus ganti semuanya gitu. Terus harganya juga mahal. Nah, kalau yang spoke well atau velg jari-jari itu kelebihannya dia lebih kuat. Bisa dilihat motor-motor cross itu pasti pakai yang spoke well kayak gitu. Selain lebih kuat, dia juga lebih ringan. Kelebihan apa kekurangan ya? Nggak tahu sih. Lebih ringan, terus kelebihannya juga harganya lebih murah daripada yang spoke well. Daripada yang casting well. Harganya lebih murah. Kalau misal crash, itu belinya bisa diecer. Misal kalian beli velgnya doang atau jari-jarinya doang. Itu sih. Terus untuk kekurangan, itu perawatannya tuh membutuhkan perawatan yang ekstra. Atau kekurangan motorku, aku mau ngomongin
kelebihan dan kekurangan motor Supra X125 punyaku. Untuk kelebihannya ya berdasarkan pengalaman pribadi, kelebihannya tuh motor ini tuh irit kalau buat jalan yang mendatar, itu kenceng, bandel gitu, nggak gampang rusak. Ini aku pakai udah 2 tahunan dan belum pernah bongkar mesin sama sekali. Ya paling ganti seal aja sih, seal klep, seal oli klep atau katup itu suka bocor karena kan mesin panas kalau buat jalan jauh, karena ini sering banget jalan jauh. Itu kalau buat nanjak ya, kalau buat nanjak itu kekurangannya itu nggak kuat gitu loh. Kalau buat nanjak kurang greget kalau buat nanjak, karena gear yang belakang, gear ban belakangnya itu ini pakai yang ukuran 34 kalau nggak salah, jadi yang kecil. Jadi kalau gear belakang kecil itu enaknya tuh buat ini top speed, kalau di jalan yang datar itu enak kenceng, tapi kalau di jalan yang naik itu nggak enak banget ini sumpah. Kalau boncengan ini nggak enak, karena mesti kalau boncengan atau naik itu mesti gigi satu. Kalau nggak gigi satu tuh ngeden gitu loh, ngeden banget itu sih ya. Karena kalau gigi belakang diganti yang gede, mungkin ini enak buat di jalan yang ya nanjak seperti di pegunungan gitu, enak. Itu sih untuk kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin kalau kalian ada kebetulan ada yang make Honda Supra, mungkin ada kelebihan atau kekurangan yang belum aku sebutin, kalian sebutin aja di bawah di komentar ya. Channel Ari BW Motovlog kedepannya aku sih pengennya ini ya, kontennya pengen aku isi tentang keseharianku aja, tapi yang sekiranya bisa informatif dan bermanfaat buat kalian para subscriber ya. Ya mungkin itu aja sih perkenalan tentang tungganganku ini. Aku tuh bersyukur banget bisa punya motor ini, karena ini motor yang udah nemenin aku kemana-mana. Dan kebetulan ini aduh, mobil kacau banget tuh, asal belok aja. Dan kebetulan ini motor yang aku beli pertama kali. Motor ini udah sampai Jogja 3 kali, 2 kali atau 3 kali ya, 3 kali, berarti udah 3 tahun lebih aku pakai motor ini. Udah 3 kali mudik aku pakai ini. Ya kesanku tentang motor ini ya spesial banget. Dan aku dulu beli motor ini tuh karena suka sama modelnya ya. Bodinya tuh simple gitu, bodinya simple, nggak aneh-aneh gitu ya. Terus ya suka aja, bodinya simple aja sih gitu, sama suaranya yang halus. Ya mungkin cukup sekian ya dari video ini. Terima kasih banyak kalian sudah nonton video ini, dan terima kasih banyak kalian sudah subscribe. Sampai bertemu lagi di video Ari BW Motovlog selanjutnya, dan dadah. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 up in the air. I want you to jump.